hari ini. Baik, selamat pagi. Kita mulai pembelajaran hari ini pada pembelajaran kelima, lesson 5, halaman 97. Manusia memerlukan kalender atau penanggalan untuk memudahkan segala aktivitasnya. Ada dua jenis kalender yang banyak dimanfaatkan masyarakat Indonesia, yaitu kalender Masehi dan kalender Hijriah. Apa itu kalender Masehi dan apa itu kalender Hijriah? Salah satu contoh realnya, kalau untuk menentukan waktu Natal, umat Kristiani menggunakan kalender Masehi. Makanya pada saat Natal selalu ditetapkan pada tanggal berapa? 25 Desember. Selalu 25 Desember. Nah, sedangkan umat Islam kalau menentukan hari raya Idul Fitri itu pada tanggal 1 Syawal. 1 Syawal itu kalau pada Masehi bisa berubah-ubah. Kenapa? Karena ada perbedaan jumlah hari pada kalender Masehi dan kalender Hijriah. Sistem penetapannya pun dua kalender itu juga ada perbedaan. Bagaimana nanti perbedaannya kita nanti akan bahas. Tanggal dan tahun berapakah kamu lahir? Untuk mengetahui usiamu dapat menggunakan kalender atau almanak. Kalender adalah sebuah alat untuk memperhitungkan waktu. Waktu dibagi ke dalam hari, minggu, bulan, dan tahun. Terdapat dua sistem kalender yaitu Masehi dan Hijriah. Apa perbedaan? Perhatikan urutan uraian berikut agar kamu mengetahui jawabannya. Yang pertama, kalender Masehi. Kalender Masehi disebut juga kalender matahari atau kalender Syamsiah. Jadi kalender Masehi disebut juga kalender Syamsiah. Perhitungan kalender Masehi disusun berdasarkan lama peredaran bumi mengelilingi matahari. Jadi bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari. Itu dasar penentuan waktu pada kalender Syamsiah atau Masehi. Sama bahas kita. Aku tak materi tak materi. Aku tak lihat. Bisa gambar. Bisa langsung. Jadi kalender Syamsiah atau disebut juga kalender Masehi itu disusun berdasarkan lama peredaran bumi mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi, jadi atau revolusi bumi. Revolusi itu adalah proses bumi itu mengelilingi matahari. Kalau bumi berputar pada porosnya disebut dengan rotasi. Nah, kala revolusi bumi itu dijadikan sebagai acuan untuk penentuan waktu dalam kalender Masehi atau Syamsiah. Dari kata asyam itu bahasa Arab ya, syamsun. Itu adalah matahari. Satu kali bumi berevolusi membutuhkan waktu 365 seperempat hari. Atau setara dengan 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik. Julius Caesar dari kerajaan Romawi adalah raja yang berjasa dalam penetapan kalender Masehi. Dia memerintahkan Sosigenes, ahli matematika Yunani, untuk mengembangkan sistem penanggalan tersebut. Oleh karena itu, 1 tahun dalam kalender Masehi ditetapkan selama 365 hari. Apabila dicermati ada ketidaksesuaian jumlah dari hari dalam 1 tahun,
dengan lama revolusi bumi, yaitu sisanya ada sekitar 1/4 hari. Karena revolusi bumi tadi memerlukan waktu selama 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, atau disebut dengan 365 hari seperempat 365 seperempat hari. Lah, sedangkan pada kalender Masehi itu ditetapkan 365 hari. Maka ada sisa kala revolusi bumi itu sebanyak 1/4 hari atau setara dengan 5 jam 48 menit 46 detik. Agar sesuai dengan lama revolusi bumi, kelebihan hari dalam 1 tahun tersebut dikumpulkan menjadi 1 hari selama 4 tahun. Dengan demikian, setiap 4 tahun sekali, 1 tahun Masehi memiliki 366 hari. Tahun Masehi yang memiliki 366 hari disebut dengan tahun Kabisat. Ciri tahun Kabisat, dia adalah bisa dibagi dengan angka 4. Contoh, tahun 2000. 2000 itu kan bisa dibagi 4 atau habis dibagi 4. 2000 bagi 4 itu sama dengan 500. Maka pada tahun 2000 sudah bisa dipastikan jumlah harinya ada 366 hari. Yang berbeda pada bulan apa? Pada bulan Februari. Khusus pada tahun Kabisat. Tahun Kabisat itu adalah tahun di mana dia habis dibagi 4. Dia pada bulan Februarinya ada 29 hari. Sedangkan pada tahun-tahun yang lain yang tidak habis dibagi 4, itu tiap hari pada bulan Februarinya hanya tidak habis dibagi pada bulan Februarinya ada 28 hari. Contoh, tahun 2021 pasti tahun 2021 itu 28 hari. Tahun 2022, 28 hari. 2023, 28 hari. Nanti akan ketemu 29 hari pada tahun 2024. Kalau tidak percaya, kita buktikan. Saya pegang kalender. Pada bulan Februari. Berarti ini. Kalian bisa cek pada tahun ini, bulan ininya sampai tanggal 28. Bulan Februarinya sampai tanggal 28. Kenapa? Karena tahun 2021. 2021 tidak habis dibagi 4. 2022 tidak habis dibagi 4. 2023 tidak habis dibagi 4. Tapi 2024 habis dibagi 4. Nanti dapat dipastikan pada tahun 2024 itu merupakan tahun Kabisat, di mana jumlah harinya ada 366 hari, pada bulan Februari ada 29 hari. Saya lanjutkan. Adapun cara menentukan tahun Kabisat pada sistem kalender Masehi sebagai berikut. Tahun Kabisat adalah tahun yang angkanya habis dibagi 4, sudah saya bilang tadi. Khusus untuk pergantian abad, angka tahun kelipatan 100, tahun Kabisat adalah tahun yang angkanya habis dibagi 400. Contohnya tahun 1600, tahun 2000, 2400, dan lain sebagainya. Dalam kalender Masehi, 1 tahun dibagi menjadi 12 bulan. Kamu dapat memahami nama bulan dan jumlah hari tahun Masehi pada tabel di samping. Januari 31, Februari 28 atau 29. Maret 31, April 30, Mei 31, Juni 30, Juli 31, Agustus 31, September 30, Oktober 31, November 30, Desember 31. Biasanya kalau orang ngitung pakai ini. Di sini ada cekungan ya. Ada cembung, posisi cembung. Ada bukit. Ini 31. Ya turun di sini 28 atau 29. Selanjutnya lagi 31. Di Januari 31, Februari 28 atau 29, Maret 31, April 30, Mei 31, Juni 30,
Juli 31, Agustus tetap 31, balik lagi September 30, Oktober 31, November 30, Desember 31. Jadi pada ngitungnya biasanya orang untuk mengingatnya begitu tadi. Yang berikutnya kalender Hijriah. Kalender Hijriah juga kalau bulannya pada Masehi tadi ya. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sedangkan pada kalender Hijriah disebut juga sebagai kalender bulan atau kalender Komariah. Dari kata Komariah atau Komar itu adalah bulan. Jadi perhitungannya didasarkan pada revolusi bulan mengelilingi bumi. Dasar perhitungan kalendernya adalah kala revolusi bulan, waktu yang diperlukan bulan sekali mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi dalam waktu sebulan yaitu selama 29,5 hari. Dalam kalender Hijriah, 1 tahun dibagi menjadi 12 bulan, jadi dalam 1 tahun pada kalender Hijriah sama dengan 29,5 kali 12 atau setara dengan 354 hari. Maka akan ada selisih antara jumlah kalender Masehi, hari pada kalender Masehi dan pada kalender Hijriah. Selisihnya berapa? 11. Oleh karenanya pasti akan ada perbedaan itu tadi. Untuk mempermudah dalam perhitungan hari, orang mengubah jumlah hari dalam 1 bulan Hijriah menjadi 29 atau 30 hari. Jumlah hari dalam 1 bulan Hijriah dilakukan secara bergantian. Adapun nama-nama bulan pada tahun Hijriah beserta jumlah harinya dapat dilihat dalam tabel di samping. Yang pertama ada Muharram. Ada 29 hari atau Syawal itu. Ada Safar 30. Yang pertama Muharram ya 29 hari. Ada Safar 30 hari. Rabiul Awal 29, Rabiul Akhir 30 hari. Jumadil Awal 29, Jumadil Akhir 30 hari. Rajab ada 29, Sya'ban 30, Ramadan 30, Syawal 30, Zulkaidah 29, Zulhijjah 29 atau 30. Totalnya 354 atau 355, yaitu memiliki selisih sebanyak 11 hari dengan kalender Masehi. Seperti kalender Masehi, kalender Hijrah juga mengenal tahun Kabisat. Tahun Kabisat pada kalender Hijriah selamanya 355 hari. 1 hari tambahan diletakkan pada bulan Zulhijjah. Dalam jangka waktu 30 tahun, kalender Hijriah mengalami 11 kali tahun Kabisat. Tahun-tahun Kabisat tersebut yaitu tahun kedua, ke-5, ke-7, ke-10, ke-13, ke-16, ke-18, ke-21, ke-24, ke-26, ke-29. Tahun Hijriah merupakan tahun Kabisat jika angka tahun tersebut dibagi 30, menyisakan angka yang termasuk dalam ke-11 tahun Kabisat tersebut. Sebagai contoh, 1442 Hijriah termasuk tahun Kabisat karena 1442 dibagi 30 hasilnya 48 sisa 2. Angka 2 termasuk tahun Kabisat. Jadi cara menentukannya menggunakan itu tadi, perhitungan disebut modulo. Kamu telah mengetahui perbedaan kalender Masehi dan kalender Hijriah. Untuk memahami lebih detail dalam mengenai perbedaan kalender Masehi dan kalender Hijriah, lakukan kegiatan berikut ini. Oke. Jadi kalender Hijriah dan kalender Masehi itu ditentukannya berdasarkan sesuatu hal yang berbeda. Pada Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, sedangkan pada makanya kalau untuk menentukan pergantian musim, katakanlah mulai dari Oktober sampai dengan April itu musim penghujan, maka April sampai dengan Oktober adalah musim kemarau. Itu didasarkan pada revolusi bumi. Mengapa demikian? Ketika kan posisi lintasannya garis edarnya bumi mengelilingi matahari itu bentuknya elips atau tidak berbentuk lingkaran penuh, tapi bentuknya elips. Ketika posisi bumi mendekat matahari sudah dipastikan dalam kondisi kemarau. Tapi ketika bumi menjauhi matahari dapat dipastikan dalam kondisi musim penghujan. Nah, ini yang membedakan antara musim kemarau dan musim penghujan. Itu didasarkan pada kalender Masehi. Di Hijriah tidak bisa.
Sedangkan untuk menentukan misalkan awal puasa atau awal Idul Fitri bagi umat Muslim, maka menggunakan kalender Hijriah. Dihitung berdasarkan apa? Ada metode namanya Ruqyatul Hilal atau hisab untuk melihat hilal. Hilal itu atau bulan. Jadi munculnya bulan itu sebagai petanda memasuki awal bulan. Jadi ada dua hal itu tadi, itu ya berkaitan penanggalan atau kalender itu berdasarkan scientific, jadi berdasarkan sains, berdasarkan ilmu IPA, mempelajari berdasarkan revolusi bumi dan revolusi bulan tadi. Yang B, simpulan. Oh, kalau di dalam ini apa namanya kalender kalian, mungkin kalian punya kalender seperti yang saya bawa tadi. Biasanya posisi itu kalender Hijriah itu tidak ditulis yang lebih besar. Yang lebih besar itu kalender Masehi. Yang Hijriahnya ditulis yang kecil-kecil itu. Sampingnya biasanya bawahnya atau atasnya itu ada angka-angka kecil. Nah, itu menunjukkan bulan Hijriah. Tanggal Hijriah maksudnya. Yang B, simpulan berdasarkan isi bacaan. Kamu telah mempelajari kata kunci dalam teks. Kata kunci dapat kamu temukan berdasarkan informasi atau gagasan pokok tiap paragraf dalam teks. Ayo ingat kembali cara menentukan kata kunci. Kata kunci yang kamu temukan dalam teks disusun menjadi simpulan teks. Simpulan merupakan inti sari dari teks atau bacaan. Simpulan dapat mewakili isi bacaan secara keseluruhan. Berikut langkah untuk menyusun simpulan. Yang pertama, langkahnya membaca dengan seksama tiap paragraf dalam bacaan. Yang kedua, temukan kata kunci tiap paragraf dalam bacaan. Yang ketiga, temukan informasi penting atau gagasan pokok tiap paragraf atau bacaan. Yang keempat, buat simpulan berdasarkan informasi penting yang ditemukan dari tiap-tiap paragraf atau bacaan. Kita coba baca yang di Mari Beraktivitas 2. Asal-usul 1 Januari menjadi awal tahun baru. Minta tolong dibacakan Michael. Asal-usul 1 Januari menjadi awal tahun baru. Penetapan 1 Januari menjadi awal tahun baru terjadi sejak zaman Romawi. Awalnya, kalender Romawi hanya memiliki 10 bulan dan 304 hari. Setiap tahun baru dimulai pada vernal equinox. Tradisi ini diciptakan oleh Romulus, pendiri Roma pada abad ke-8 sebelum Masehi. Namun, raja sesudahnya, Numa Pompilius, menambahkan bulan Januarius dan Februarius ke dalam penanggalan tersebut. Hanya saja, selama berabad-abad, perhitungan kalender ini ternyata tidak selaras dengan matahari. Ketidakselarasan ini membuat Kaisar Julius Caesar akhirnya memutuskan untuk mengubahnya. Dia mencoba untuk berkonsultasi dengan para astronom dan matematikawan terkemuka di masa itu. Setelah diperbaiki, Julius Caesar pun memperkenalkan kalender Julian. Kalender Julian dianggap kalender yang selaras dengan matahari. Caesar menetapkan 1 Januari sebagai hari pertama awal tahun sebagai upaya untuk menghormati nama dewa yang sama dengan bulan tersebut, Janus. Namun beberapa daerah masih menggunakan tanggal pada Maret dan September. Akhirnya Paus Gregorius ke-7 menetapkan kalender Gregorian pada 1582. Pada masa itu, hari awal tahun baru kembali dipulihkan dan ditetapkan setiap 1 Januari. Sudah, Pak. Oke. Coba nanti kita baca sekali lagi, saya bacakan. Lalu temukan nanti kata kunci tiap paragraf dari bacaan-bacaan itu ya. Penetapan 1 Januari menjadi awal tahun baru sejak zaman Romawi. Kalender Romawi hanya memiliki 10 bulan dan 304 hari setiap tahun. Baru dimulai pada
vernal equinox. Tradisi ini diciptakan oleh Romulus, pendiri Roma pada abad ke-8 sebelum Masehi. Silahkan, kalian mungkin bisa menemukan kata kunci pada paragraf ke-1. Coba dipahami. Kata kuncinya pada paragraf ke-1 kira-kira apa? Saya ulang sekali lagi. Penetapan 1 Januari menjadi awal tahun baru terjadi sejak zaman Romawi. Awalnya kalender Romawi hanya memiliki 10 bulan 304 hari. Setiap tahun baru dimulai pada vernal equinox. Tradisi ini diciptakan oleh Romulus, pendiri Roma pada abad ke-8 sebelum Masehi. Kata kuncinya pada paragraf pertama apa kira-kira? Kata kunci itu biasanya satu kata atau satu frasa. Apa, Ndo? Loh, nggak tahu. Nathan, apa Nathan? Itu nggak sih Pak, sebelum Masehi? Abad ke-8 sebelum Masehi, boleh. Satu. Sama vernal equinox. Vernal equinox, boleh. Tapi yang lebih tepat nanti kita yang gunakan ini aja, Romulus, karena salah satu tokoh yang ada di situ. Terus penanggalan. Ya, kata kuncinya ada kata penanggalan. Yang kedua ada kata Romulus. Yang ketiga ada kata abad ke-8 sebelum Masehi. SM itu sebelum Masehi ya. Terus lalu paragraf kedua. Nama raja sesudahnya Numa Pompilius menambahkan bulan Januarius dan Februarius ke dalam penanggalan tersebut. Hanya saja selama berabad-abad, perhitungan kalender ini ternyata tidak selaras dengan matahari. Ketidakselarasan ini membuat Kaisar Julius Caesar akhirnya memutuskan untuk mengubahnya. Dia mencoba untuk mengkonsultasikan dengan para astronom dan matematikawan terkemuka di masa itu. Setelah diperbaiki, Julius Caesar pun memperkenalkan kalender Julian. Kalender Julian dianggap kalender yang selaras dengan matahari. Apa kira-kira kata kunci pada paragraf kedua? Julius Caesar, Pak. Julius Caesar. Ada Numa Pompilius, ada Januarius, Februarius, ada kalender Julian. Paragraf ketiga, Kaisar menetapkan 1 Januari sebagai hari pertama awal tahun sebagai upaya untuk menghormati nama dewa yang sama dengan bulan tersebut, Janus. Namun, beberapa daerah masih menggunakan tanggal pada Maret dan September. Akhirnya Paus Georgius ke-8 menetapkan kalender Gregorian pada 1582. Pada masa itu, hari awal tahun baru kembali dipulihkan dan ditetapkan setiap 1 Januari. Berarti kata kuncinya ada 1 Januari, ada kalender Gregorian, ada pemulihan. Sedangkan informasi penting pada ketiga paragraf itu, paragraf pertama adalah berkaitan dengan awal penanggalan Romawi. Paragraf yang kedua, informasi pentingnya adalah penyempurnaan penanggalan Romawi, sedangkan paragraf ketiga adalah penetapan 1 Januari sebagai hari awal tahun baru. Lalu kalau kita diminta untuk menyusun kesimpulan, maka kita bisa membuat begini. Awal penanggalan dimulai di Romawi oleh Romulus pada abad ke-8 sebelum Masehi. Kemudian, penanggalan tersebut disempurnakan oleh Numa Pompilius dengan menambahkan Januarius dan Februarius. Penanggalan tersebut disempurnakan kembali oleh Julius Caesar yang diselaraskan dengan matahari. Kaisar
menetapkan 1 Januari sebagai awal tahun dan dipulihkan pada kalender Gregorian. Itu kesimpulannya. Paham ya kira-kira? Paham, Pak. Loh, Pak, kalau misalnya yang biasanya ada tulisan sekian, tahun sekian sebelum Masehi itu artinya apa, Pak? Kalau sebelum Masehi itu. Ya berarti sebelum tahun ditentukannya Masehi itu. Masehi itu kan dimulai dari tahun 1. Jadi 2021 tahun yang lalu itu kan tahun sebelum Masehi. Ya, sekarang berapa abad tuh? Kenapa? Berapa abad? Ya. Sekarang abad ke-21. Kalau abad kamu tinggal bagi 100 saja. Kalau 1 abad lagi, Pak, ada Doraemon katanya Nathan. Woi, kok kataku? Loh, kamu dulu ngomong abad kedua ada Doraemon. Ya udah kalau 1 abad lagi ya. Kalau abad ke-21 ada Shinchan. Itu. Shinchannya yang ketawa-ketawa itu tadi. Nathan. Nandu. Loh, Pak, saya. Lanjut ya. Yang C, desain karya embalase. Pada pembelajaran kedua, kamu telah membuat rancangan karya embalase. Sekarang kamu dapat membuat desain embalase berdasarkan rancanganmu. Pembuatan desain pada embalase sangat diperhatikan. Melalui desain kemasan dapat menyampaikan informasi mengenai identitas produk yang dijual. Desain kemasan yang juga harus dibuat menarik dan berkualitas. Selain desain, dalam pembuatan embalase juga harus mengutamakan kualitas kemasan. Tujuan pembuatan kemasan produk yang berkualitas dan desain yang menarik diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pasti menjaga kualitas produk. Yang kedua, mempermudah pemasaran. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk. Yang keempat, meningkatkan daya tarik konsumen. Apa saja isi desain dari embalase? Isi desain embalase adalah gambar dan tulisan. Perhatikan gambar desain embalase berikut. Nah itu, contohnya Jaya Subur. Nah itu, desain embalase di kemasan. Itu sangat menentukan nanti dari sisi daya tarik, kualitasnya supaya tetap baik dan lain sebagainya. Saya akan contohkan. Sekarang itu untuk membuat embalase sudah begitu begitu modern. Yang lagi ngetren sekarang yang seperti ini, box custom, yang kayak kardus itu. Terus juga ada yang begini, apa namanya, pakai semacam plastik clip. Terus ada box juga, dan masih banyak lagi yang lain. Itu adalah kemasan. Nah, sebelum membuat itu tentunya buat prototype. Ini prototipenya yaitu tadi karya embalase itu merupakan bagian dari proses membuat prototype. Jadi sebelum orang itu mendesain, pasti dia digambar dulu. Ini. Jadi contohnya itu membuat prototype. Ini ada yang model-model begini. Terus ini kalau kita menggunakan desain pada CorelDRAW misalkan, coba kita amati sekilas ya. Ini sudah merupakan proses pengembangan prototype. Saya percepat ya. Ini membuat kemasan kopi.
Ada juga yang menggunakan ini. Sekarang ini juga sudah modern. Vowel. Paper bowl. Ini nggak bisa dilakukan manual, harus menggunakan mesin. Contoh percetakan. Ini contoh pembuatannya. Ini membuat paper bowl. Bahannya dari kertas ini. Oke, itu tadi adalah contoh dari produk embalase, di mana udah memadukan antara desain manual yang dikembangkan ke dalam teknologi, atau dari prototipe yang sudah dikembangkan langsung pada desain yang sudah disempurnakan. Sangat banyak sekali dan sekarang sangat bervariatif dalam hal kemasan. Biasanya kemasan itu juga menentukan sebuah kualitas. Barang itu semakin dia bagus, semakin dia branded atau bermerek, itu pasti kemasannya semakin bagus. Kalian kalau nggak percaya, coba kalian beli misalkan sepatu merek apa begitu, sama sepatu yang biasa-biasa. Katakanlah merek Pro ATT sama merek All Star. Kemasannya itu dua itu sudah berbeda. Dari kemasannya pasti barang yang lebih branded itu lebih elegan. Nah, ini yang dikembangkan dalam karya embalase, tujuannya supaya kalian semua nanti bisa mengemas sebuah produk, mempermudah pemasaran, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan daya tarik konsumen pasti. Oke, untuk tugas kelas 6, halaman 152 sampai halaman 154. 152 sampai 154. Maaf, saya salah ya. Halamannya salah. Halaman 100 sampai 101, sorry. Halaman 100 sampai 101. Tugasnya halaman 100 sampai 101. Pak. Untuk bimbelnya nanti hari Rabu dan hari Kamis ya. Jamnya sama. Pak Dani. Iya. Apa tuh di grup katanya vaksin itu yang laki-laki ta yang cewek, Pak? Yang cewek itu bukan vaksin, tapi imunisasi. Oh, Imunisasi kanker. Gak apa-apa, ikut nanti ngawur saya. Mbak Dani. Oke. Time is up. Banyak.
Nando minta tolong pimpin doa, Ndo. Tanya doang aku. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kita udah selesai Zoom. Bila kita kepintaran dan berkati Pak Agus dan Pak Dani yang sudah mengajar. Ya Tuhan Yesus, saya amin. Amin. Terima kasih. Amin. Selamat Terima kasih siang. Pak Dani. Ya. Terima kasih ya Pak. Ada. Terima kasih Pak Dani.